Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya pada seluruh penonton YouTube saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan atau apa sih itu G20. Ya, G20 mungkin sering terdengar dan sering terdengar belakangan hari ini karena ada beberapa atau G20 ini digadang-gadang atau berencana akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya ada di Bali. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS semester genap mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di bawah dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Nah, jadi G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga yaitu Uni Eropa. Nah, siapa aja sih keanggotaannya? Gitu ya. Keanggotaannya itu G20 antara lain adalah Australia, Argentina, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Ya. Lalu apa sih yang kemudian menjadi bahasan atau sebelum menyentuh ke sana ya, bahwa untuk mengenal sejarah G20 itu G20 itu dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik atau secara sistemik, termasuk Indonesia. Forum G20 membahas dua arus isu, yakni finance track, dan Sherpa track. G20 sendiri tidak memiliki sekretariat tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 ini memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Pada 2022 ini, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah KTT tahunan ini. Indonesia mengusung tema sebagaimana tradisi negara-negara sebelumnya dengan tema-tema khusus yang tentang perekonomian. Indonesia mengambil tema Recover Together, Recover Stronger sebagai perwujudan dari proses pemulihan ekonomi dan di saat pra dan pasca pandemi COVID-19. Lalu berbalik atau kembali kepada apa yang kemudian dibicarakan dalam G20 ini, seperti yang baru saja dikatakan bahwa arus dari G20 ini akan membicarakan tentang finance track, Sherpa track. Ya. Fokus isu yang dibahas pada arus ini atau finance track ini adalah ekonomi dan keuangan seperti kebijakan fiskal, moneter dan real, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, perpajakan internasional. Pembahasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara anggota. Kemudian Sherpa track, fokus isu yang dibahas pada arus ini lebih luas seperti geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.
Pembahasannya dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat menteri masing-masing negara anggota. Lalu, apa sih posisi seperti apa posisi G20 ini di perpolitikan global atau perekonomian dalam kancah perekonomian global, bahwa G20 ini memiliki posisi yang strategis. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Lalu, apa sih yang bisa Indonesia petik dari, atau apa sih yang Indonesia dapat peroleh dari keikutsertaannya dalam keanggotaan G20, khususnya saat ini memegang presidensi G20. Nah, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global. Kemudian ada potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini. Jadi, cukup banyak peluang-peluang yang didapatkan Indonesia untuk serta-merta memajukan perekonomian dalam negerinya dan menjalankan prinsip politik luar negerinya dan bebas aktif, dan berusaha merangkul semuanya dalam membangun perekonomian dunia yang inklusif. Seperti itu penjelasan dari saya tentang G20. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan hanya berasal dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.